Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka pengimbasan penerapan modul 1.4 yaitu aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, kali ini saya akan mencoba kita sharing mengenai penerapan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita di SMK Negeri 1 Batu. Kami mengucapkan selamat datang Ibu dan Bapak guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling support untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada 3 hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama yaitu konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Konsepnya apa saja nanti akan kita bahas. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran menerapkan konsep tersebut. Yang ketiga, cara penyampaian konsep yang mudah dimengerti saat pembelajaran. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif itu apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita merubah paradigma belajar daripada siswa. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Nanti akan kita bahas apa sih restitusi itu. Kemudian ada yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi nanti akan kita bahas. Kemudian keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Dan yang terakhir adalah disiplin positif. Nah, sekarang kita maju yang pertama yaitu mengubah paradigma belajar siswa. Nah, pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini yang sering kita bahas adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinakaan global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan kepada peserta didik atau siswa kita. Jadi siswa kita nanti diharapkan memiliki nilai-nilai profil Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Kemudian pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang kita sebut dengan intrakurikuler dan di luar kelas atau disebut dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Itu pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang kita lanjut disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian juga dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bagaimana bertanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Baik itu mereka pada saat berada pembelajaran di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Itu kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman ataupun hukuman. Nah, ini yang kita sebut 5 dasar kebutuhan peserta didik maupun Bapak Ibu guru ataupun semua warga di sekolah. Ada 5 kebutuhan yang dasar yang harus dipenuhi selama mereka melakukan proses pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan untuk diterima di dalam lingkungannya, baik itu contohnya di dalam kelas. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Artinya kompetensi yang dimiliki setiap anak itu berbeda. Nah, mereka butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Artinya jangan membandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Siswa itu bebas memilih. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasakan senang pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghormati ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita pada saat anak-anak melakukan kesalahan di dalam kelas, kita langsung memberi hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran. Nah, itulah hal yang terjadi, baik itu di kelas saya secara pribadi, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing dengan kita apakah yang selama ini kita lakukan sudah benar apa belum. Karena selama ini anak salah di dalam kelas, kita langsung memberi hukum, menyatakan anak itu salah, membentak dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada hal yang di sini saya rasa nanti bagaimana cara penanganan anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di dalam kelas maupun di sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu ada motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap siswa itu memiliki motivasi dalam dirinya, memiliki motivasi dari lingkungannya. Nah, di sini inilah yang sering kita lakukan kepada siswa. Konsep disiplin yang mungkin kita bisa disebut dengan identitas gagal. Yang sering kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing, kita sering melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ini disebut konsep disiplin yang gagal. Contohnya hukuman itu seperti apa? Karena hukuman itu akan memberikan efek apa? Dampak apa kepada siswa tersebut? Yang pertama, itu menyakitkan bagi siswa jika dia diberi hukuman. Dia melakukan kesalahan, kemudian kita beri hukuman, itu memberikan dampak menyakitkan bagi siswa. Kemudian siswa itu tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, murid itu merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Itu yang selama ini pribadi saya sering melakukan, ada siswa yang melakukan pelanggaran di kelas, kita sering memberikan hukuman. Nah, ternyata di sini konsepnya adalah termasuk konsep disiplin yang identitasnya gagal. Kemudian juga penghargaan, sering kita di dalam kelas ada siswa yang berprestasi, ada siswa yang bagus, seringkali juga kita memberikan penghargaan. Kalau kamu dapat nilai 100, kalau kamu dapat nilai 10, kita beri penghargaan berupa mungkin hadiah atau dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu juga merupakan suatu konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa seperti itu? Karena siswa tersebut melakukan hal baik karena ada embel-embelnya. Artinya mereka mengharapkan imbalan yang akan diberikan oleh Bapak, Ibu, guru, tanpa melakukan dengan atas dasar kesadaran dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal baik. Penghargaan di sini nanti akan memberikan dampak tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau ada rasa iri di dalam kelas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, kadang kita juga, saya pribadi juga merasakan, oh ya, kadang anak yang pintar dengan anak yang tidak terlalu di dalam kelas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, itulah identitas gagal. Kita sering memberikan hukuman ataupun penghargaan yang ternyata itu tidak memberikan efek jera terhadap siswa tersebut. Nah, di sini saya coba konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa yang seharus kita lakukan kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan di dalam kelas kita? Ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, konsekuensinya. Kita memberikan pemahaman kepada siswa tersebut, konsekuensi apa yang mereka dapatkan jika mereka melakukan hal tersebut. Yang pertama,
Efeknya apa? Pengobatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita perlu memonitoring kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita memberikan pemahaman kepada siswa tersebut jika dia melakukan kesalahan, konsekuensi apa yang mereka terima. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, untuk identitas sukses ini seperti apa sih? Nah, ini saya juga baru pertama mendengar yang istilahnya restitusi. Tapi di sini saya sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, ternyata pemberian restitusi kepada siswa itu seperti apa sih? Nah, nanti restitusi ini bisa membuat murid itu bertanggung jawab untuk perilaku yang telah mereka lakukan. Kemudian restitusi ini juga bisa memberikan efek fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Murid juga bisa memegang kontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ternyata untuk memberikan konsep disiplin positif dengan identitas konsekuensi atau restitusi ini lebih baik dibandingkan dengan jika kita memberikan hukuman ataupun penghargaan yang tidak memberikan efek jera terhadap siswa. Nah, ini restitusi. Restitusi ini ternyata juga baru pertama kami mendengar apa sih istilah restitusi. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya memberikan pemahaman kepada siswa tersebut apa yang mereka lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi setiap masalah harus kita, guru, ataupun dengan elemen lainnya ataupun dengan Bapak Ibu guru yang lainnya berkolaborasi untuk mencari masalah dari siswa tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya guru seperti apa yang mereka harapkan di depan kelas dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu restitusi. Ciri-cirinya restitusi ini yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi mereka tahu bahwa yang mereka lakukan salah, nanti mereka akan belajar bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, dari kesalahan itu antara guru dengan siswa nanti juga akan dapat memperbaiki hubungan sehingga proses pembelajaran itu dapat terjadi dengan nyaman. Tawaran bukan paksaan. Nah, ini yang saya inginkan. Biasanya kita di kelas, kelas kita pembelajaran Bu Titin ini nanti tidak boleh tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, selama ini kita melakukan itu hanya doktrin dari seorang guru kepada siswa. Ternyata untuk menerapkan restitusi ini kita harus membuat kesepakatan dengan siswa tersebut. Ya, kalau siswa dengan guru sudah sepakat untuk aturan kelas, baru bisa dilaksanakan untuk proses pembelajaran yang diharapkan atau proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selama ini kan kita, di kelas saya tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, itu ternyata tidak membawa dampak yang baik bagi kelas. Ternyata harus ada kesepakatan antara siswa tersebut dengan kita selaku guru. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita mencari karakter seperti apa karakter siswa. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kita mencari solusi dengan berkolaborasi antara Bapak, Ibu guru dan siswa tersebut. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah kita jelaskan, hukuman itu guru langsung memberikan hukuman
lari keliling lapangan 10 kali. Siswa hormat di bendera. Nah, itu merupakan sebuah hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Ternyata itu memberikan efek yang tidak baik kepada siswa. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi yaitu mengurangi waktu istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian restitusi. Jika kita menerapkan restitusi di kelas, guru bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas yang telah terjadi antara guru dengan murid, yang kemudian memikirkan bagaimana solusinya. Guru bersikap terbuka dan murid menghargai dirinya sendiri. Itulah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, marilah kita sama-sama merubah itu semua kemana? Dari hukuman yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan, sekarang kita beralih kepada konsekuensi. Kita memberikan pemahaman konsekuensi apa yang mereka dapatkan jika mereka melakukan suatu hal. Kemudian juga restitusi apa yang perlu diterapkan. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi ini dan restitusi ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di situ. Yang pertama ada penghukum, yang kedua bukan perantau ya, mohon maaf, pemantau. Jadi kita di kelas juga memposisikan diri kita sebagai pemantau. Yang kedua, ketiga kita juga memposisikan guru itu menjadi teman bagi siswa. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi mereka melakukan kesalahan, bagaimana seorang guru itu membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini saya akan melihatkan sebuah contoh video tentang posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana. Mana? Nah, ini saya ngambil dari sebuah contoh. Nih. Nah, ini kita sebagai posisi penghukum ya, Bapak Ibu, monggo. Seorang murid SMA datang terlambat ke sekolah. Nah, ini posisi jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum ya. Ini yang kedua.
Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu memposisikan pembuat merasa bersalah. Nah, ini yang ketiga, yaitu posisi kontrol yang ketiga sebagai guru, sebagai teman. Selamat pagi ya saya. Iya Bu, habis teman saya mau bawa anak saya Bu. Kamu malah menyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok kenapa sih? Iya Bu, saya memang mau bangun tadi. Jadi biar kencang setelah beres hujan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa. Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, itu seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Nah, sekarang posisi pemantau atau monitor. Itu yang keempat. Enggak sampai. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus sampai sekolah? Nah, Kita harus di sekolah dulu Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari? Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya harus coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Coba Pak, ambil yang dua ini. Nah, jadi itu ada 5 posisi kontrol pada saat kita menangani permasalahan siswa. Ada yang pertama yaitu penghukum, pemantau, teman, pembuat,
dan manajer. Nah, mari kita sama-sama kita berada di posisi mana yang sekarang ini, yang sering kita lakukan. Nah, tentu saja dari 5 posisi yang 5 ini mana yang kita harapkan. Jadi ada kolaborasi dengan siswa, kemudian guru dengan siswa mencari solusinya dari permasalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Di situ ada posisi yang nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Nomor 5. Di sini saya membuat sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Seorang murid seringkali tidak mengerjakan tugas. Ini rata-rata mungkin di kelas Bapak Ibu semua ada seperti ini, siswa yang seperti ini. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru untuk menangani siswa yang memiliki kasus seperti ini? Kalau di penghukum, di sini karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu berdiri di lapangan selama 1 jam. Nah, itu yang disebut dengan guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, nah, setelah kita tadi melihat 5 posisi kontrol seorang guru itu, nah sekarang saya mencoba membuat sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya yaitu seorang murid seringkali tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini posisi kontrolnya yang pertama adalah penghukum, yaitu contohnya apa? Karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu berdiri di lapangan selama 1 jam. Ini adalah posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang kedua, pemantau. Kamu tidak mengerjakan PR lagi, kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya apa. Kemudian yang ketiga, teman. Posisi kontrol sebagai teman. Kamu ini tidak mengerjakan PR lagi. Hehe, ya sudah, kali ini kamu ibu maafkan. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat yaitu pembuat merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu sudah mengajar kamu, tapi kamu malah tidak mengerjakan PR yang ibu berikan. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol yang kita harapkan adalah posisi kontrol manajer. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira solusinya apa ya supaya kamu tidak mengerjakan PR? Itu contoh 5 posisi kontrol pada saat kita menangani kasus yang dilakukan oleh seorang siswa. Oke. Nah, itu 5 posisi kontrol. Sekarang kita lanjut ke konsep yang berikutnya yaitu atasnya sini. Kiri. Nah, keyakinan kelas, kita sebut dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini ada atau terbentuk jika adanya kesepakatan antara siswa dengan guru ataupun semua warga yang ada di sekolah. Contoh tadi kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas tidak boleh telat masuk sekolah. Nah, itu merupakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Apa keyakinan kelas? Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, dan agama. Kalau kita ketahui contohnya di sekolah atau di wakil kepala sekolah bagian kesiswaan mesti ada tata tertib dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah artinya kebijakan universal yang sudah disepakati bersama kemudian dinyatakan secara tersurat atau semacam bentuk tata tertib. Mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas ini aturan yang dibuat oleh salah satu pihak. Contohnya, mengapa Bapak Ibu bersedia menaati aturan berkendara harus di sebelah kiri? Kemudian juga ada contoh yang kedua, mengapa Bapak Ibu menaati baju dinas warna putih pada hari Rabu? Ini merupakan sebuah keyakinan kelas. Kemudian, cara membentuk keyakinan kelas. Next. Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua,
berupa pernyataan universal yang telah disepakati bersama. Dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, atau artinya tidak terlalu bertele-tele, sehingga mudah diingat oleh semua elemen atau semua warga sekolah, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan melibatkan seluruh warga kelas maupun warga sekolah. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ini, kita bisa melakukan dengan membuat sebuah segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tiga langkah. 3 langkah ini apakah boleh hanya 2 langkah? Tidak boleh. Jadi untuk berhasilnya penerapan segitiga restitusi ini harus kita melewati 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di sekolah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya apa? Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi siswa di dalam kelas memiliki motivasi tersendiri, baik itu internal maupun dari eksternal, sehingga pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian, apa 3 langkah tersebut? Untuk segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini langkah yang pertama, memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian dari kesalahannya, dari anak yang gagal, kemudian bagaimana dari kesalahannya menjadi anak yang sukses. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kita jangan menyalahkan anak terhadap kesalahan yang dilakukan. Kita beri semangat, motivasi. Motivasi dari kita merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Kita berikan kepemahaman kepada siswa tersebut bahwa kamu boleh melakukan kesalahan. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Manusia yang pernah berbuat kesalahan. Tapi kita kerjasama dengan siswa tersebut untuk mencarikan solusi dari apa yang diperbuat oleh siswa tersebut. Saya juga pernah lakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, inilah hal-hal yang harus kita terapkan, kita lakukan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jangan menjudge anak tersebut, kamu melakukan kesalahan, kemudian kita beri hukuman dan lain sebagainya. Nah, jangan mencari siapa yang salah di sini. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi di depan sudah saya sebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup sampai mereka merasa diterima di lingkungannya. Contohnya apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, memberikan pemahaman kepada siswa tersebut bahwa yang dilakukan itu salah. Tapi solusinya apa? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru atau merubah sikap yang lebih baik. Itu segitiga restitusi yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk melanjutkan ini, berarti artinya kita sudah punya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama.
Kemudian siswa tersebut melakukan kesalahan. Pada saat melakukan kesalahan, segitiga restitusi yang ketiga, kita menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak tersebut akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah dari orang yang dia inginkan. Contohnya apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, artinya anak tersebut harus bisa menjelaskan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, itu ketiga langkah tersebut dalam penerapannya di kelas itu harus mulai dari 1, 2, dan 3. Bagaimana hanya melakukan 2 langkah? Nah, kalau melakukan 2 langkah, otomatis untuk pembelajaran yang kita harapkan, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi kita harus melakukan 3 langkah dalam tahap segitiga restitusi. Di sini akan saya lihatkan untuk satu contoh penerapan segitiga restitusi. Video. Iya. Mana deh? Coba gede kan? Balik sini. Nah, ini siswa tersebut telat, Bapak Ibu. Maaf, siswa tersebut melakukan mencontek pada saat ulangan harian. Nah, dipanggil gurunya. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah menstabilkan identitas. Artinya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan kembali ya keyakinannya.
Oke, jadi tadi untuk 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi kepada siswa untuk mencapai pembelajaran atau tujuan pembelajaran baik itu di kelas maupun di sekolah juga sudah kita kita bahas ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Nah, untuk kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, saya rasa itu dulu untuk materi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.